Irjen Ferdy Sambo kini ditetapkan tersangka obstruction of justice. Bahkan, Irjen Ferdy Sambo merupakan orang ketujuh ditetapkan tersangka obstruction of justice dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kini Irjen Ferdy Sambo sudah menyandang dua status tersangka, yaitu obstruction of justice dan otak pembunuhan Brigadir J. 6 orang lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan tersangka yaitu Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka obstruction of justice ini disangkakan pasal 49 Jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Obstruction of justice kerap digunakan dalam penanganan kasus hukum pidana. Obstruction of justice merupakan tindakan yang secara sengaja menghalang-halangi atau mencegah, merintangi atau menggagalkan terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi pada suatu proses hukum. Sederhananya, obstruction of justice digunakan untuk menyebut perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Maka itu, obstruction of justice dikategorikan pula sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada pengadilan. Melansir laman Cornell Law School, obstruction of justice dapat berupa tindakan memberikan ancaman atau kekerasan, termasuk lewat surat dan melalui saluran komunikasi untuk menghalang-halangi proses hukum. Ancaman itu bisa ditujukan pada penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat, maupun para saksi, tersangka, dan terdakwa. Menyuap saksi agar memalsukan keterangan juga menjadi salah satu contoh perbuatan obstruction of justice. Tak hanya itu, obstruction of justice bisa pula berupa perbuatan memengaruhi, menghalangi, atau merintangi, maupun berusaha memengaruhi, menghalangi, atau merintangi proses hukum dengan maksud mencegah penyelenggaraan peradilan yang semestinya. Dalam konteks ini, melenyapkan maupun merekayasa barang bukti bisa dikategorisasikan sebagai obstruction of justice. Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani menjelaskan, ada 3 unsur perbuatan yang masuk kategori obstruction of justice, yaitu adanya tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya yang salah atau fiktif atau palsu, pelaku bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.